Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Rahmat Iqbal dengan mata kuliah metode penelitian pada bab 3, yaitu tentang jenis penelitian dan desain penelitian. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Pada bab ini ada beberapa bagian, yaitu pada bagian A, jenis penelitian dan desain penelitian. Yang saya ambil itu adalah penelitian PTK. B, populasi penelitian. C, menjelaskan tentang sampel dan teknik pengambilan sampel yang dilakukan. D, variabel dan data. E, instrumen penelitian. F, teknik pengumpulan data. G, teknik pengolahan data secara deskriptif. Dan H, teknik pengolahan data secara inferensial. Nah, pada bagian A, jenis penelitian dan desain penelitian, ini saya ambil pada penelitian PTK. Itu penelitian PTK, yaitu merupakan peneliti yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan rancangan tertentu untuk jawab tujuan penelitian. Ada 4 bagian, yaitu penelitian tindakan kelas atau diagnostik, yaitu contohnya jika peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, masalah atau konflik yang dilakukan antar siswa yang dapat di dalam sekolah atau kelas. Yang ketiga itu penelitian tindakan kelas atau empiris. Contohnya proses penelitiannya berkenaan dengan penimpaan catatan dan pengumpulan pengalaman penelitian dalam pekerjaan sehari-hari. Ketiga, penelitian tindakan kelas partisipan, yaitu contohnya peneliti dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Dan terakhir, penelitian tindakan kelas atau eksperimental, tentunya berupa ia menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar dan mengajar. Nah, sini ada populasi penelitian. Pengertian populasi penelitian adalah jumlah keseluruhan dari satu satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satu satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, intuisi, dan benda-benda lainnya. Yang C, menjelaskan tentang sampel dan teknik pengambilan sampel yang dilakukan. Pengertian sampel secara bahasa Inggrisnya itu the sample, merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi. Namun, bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Nah, teknik pengambilan sampel itu terdiri dari 2, yaitu probability sampling dan non probability sampling. D, variabel dan data. Variabel adalah nilai yang dapat berubah dalam suatu cakupan soal atau himpunan operasi yang diberikan. Ada 4 bagian, yaitu variabel bebas, contohnya pengaruh persediaan kayu terhadap produksi meja dan kayu. Kedua, variabel terikat, contohnya pengaruh persediaan kayu terhadap jumlah produksi meja dan kursi, sehingga yang menjadi variabel yang terikat adalah jumlah kursi dan meja. Ketiga itu variabel nominal, contohnya dari variabel nominal adalah jenis jenjang pendidikan, jenis pekerjaan, usia, dan lain sebagainya. Variabel ordinal, yaitu contohnya dari penggunaan variabel ordinal ini digunakan dalam menyuburkan nilai-nilai siswa dalam suatu kelas. Lanjut, itu ada data. Data adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Itu ada 2 bagian. Pertama itu data kualitatif. Data kualitatif disajikan bukan dalam bentuk bilangan-bilangan atau non-numerik, seperti suku bangsa, jenis kelamin, agama, dan kualitas barang. 2. Data kuantitatif atau data yang disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan seperti potensi pasar untuk produk baru, anggaran belanja bulanan, jumlah mahasiswa menurut jurusan, dan data ekspor impor suatu negara. E, instrumen peneliti.
Pengertian instrumen peneliti yaitu alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu peneliti, misalnya angket, pedoman wawancara, dan alat tulis. Ada 5 bagian yaitu kuesioner. Contohnya dalam instrumen peneliti ini misalnya dalam kasus peneliti survei atau sensus yang dilakukan oleh lembaga daerah dan lembaga-lembaga atau perusahaan swasta yang ingin mendapatkan data primer. 2. Wawancara. Contohnya itu menyikapi tentang pendidikan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial antaran seorang siswa atau pelajar. 3. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek peneliti dengan seksama. 4. Itu ada informasi. Contohnya, peneliti memperoleh informasi dan berbagai macam sumber. Informasi tersebut antara lain tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. 5. Yaitu ada tes. Contohnya, serangkaian pernyataan digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, dan kemampuan dan bakat. F. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada 4 bagian saya rangkum, yaitu pertama wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Kedua, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Ketiga, angket atau kuesioner. Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Keempat, itu ada studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek peneliti. Nah, secara pengumpulan data ini ada secara online dan offline. Online keadaan yang terhubung dengan jaringan atau internet, sedangkan offline keadaan tidak terhubung dengan jaringan atau internet. D. Teknik pengolahan data secara deskriptif, yaitu pengertian pengolahan data secara deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Cara pengolahan data deskriptif yaitu ada 5. Yang pertama itu perumusan masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan. Ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data. Keempat, menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. Yang kelima, pengolahan kesimpulan atau peneliti. H. Yaitu teknik pengolahan data secara inferensial. Pengertian teknik pengolahan data secara inferensial yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya diperlakukan untuk populasi. Dalam pengertian ini, sampel mewakili sebuah populasi, yaitu ada uji F dan uji T. Uji F yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Sedangkan uji T yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Nah, mungkin itu materi tentang bab ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.